10 tips beberes rumah minimalis tanpa merasa jadi beban. Sebelum lanjut lagi, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, share, dan like ya. Bunda boleh juga klik tombol thanks atau terima kasih di kanan bawah. Oh ya, kalau Bunda punya usul atau ide tema video berikutnya, langsung aja komen di bawah ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo Bunda semua, pernah nggak niat beberes rumah? Tapi baru berdiri, lihat satu sudut aja sudah capek duluan. Rumah minimalis, tapi rasanya kok penuh di mana-mana. Niatnya cuman mau rapi sedikit, ujung-ujungnya malah rebahan sambil mikir, nanti aja deh. Lucunya, rumah belum berubah apa-apa. Tapi hati sudah lelah duluan. Kadang yang bikin capek itu bukan barangnya, Bun, tapi rasa bersalahnya. Lihat rumah agak berantakan, langsung merasa gagal jadi ibu yang baik. Padahal kita bukan malas. Kita cuma manusia yang capek mikir, capek ngurus, capek pengen semuanya beres sekaligus. Rumah minimalis yang katanya simple, malah sering jadi sumber tekanan yang diam-diam nyentil mental kita. Makanya sebelum bahas tips, aku pengen kita duduk sebentar secara mental. Berhenti merasa harus sempurna, berhenti ngerasa rumah rapi itu standar nilai diri. Di sini kita ngobrol sebagai sesama bunda yang sama-sama pengen rumah nyaman tanpa harus mengorbankan kewarasan. Kalau kamu ngerasa ini kok aku banget, berarti kamu nggak sendirian. Tips pertama itu soal berhenti mengejar rumah yang selalu rapi. Rumah minimalis bukan berarti rumah harus selalu kelihatan kosong dan kinclong. Contoh nyatanya, pagi hari rumah rapi, siang ada anak pulang sekolah, sore ada cucian, malam ada bekas makan. Itu wajar. Kalau setiap berantakan kita langsung merasa gagal jadi ibu rumah tangga, capeknya double, capek badan, dan capek hati. Rumah itu tempat hidup, bukan lomba kebersihan antar tetangga. Tips kedua adalah soal niat saat beberes. Coba jujur sama diri sendiri. Kita beberes buat siapa? Kalau niatnya biar kelihatan hebat di mata orang, biasanya baru 1 jam sudah pengen nyerah. Tapi kalau niatnya supaya besok pagi bangun gak stres, lihat dapur berantakan, biasanya lebih ringan. Contohnya, nyapu dapur malam hari, bukan biar dipuji, tapi biar besok bikin kopi rasanya lebih damai. Tips ketiga, mulai dari sudut kecil saja, jangan langsung pasang target satu rumah harus kelar. Realitanya, niat beberes satu rumah sering kalah sama capek. Dan akhirnya, rumah ditinggal setengah beres. Mulai saja dari satu laci, satu rak, atau satu meja. Contoh paling logis, meja makan. Kalau meja makan rapi, otak kita merasa ada satu hal yang sudah beres. Dan itu bikin semangat, lanjut pelan-pelan. Tips nomor 4. Dengarkan perasaan saat pegang barang. Ada barang yang tiap dilihat bikin tenang, ada juga yang bikin emosi naik tanpa sadar. Contohnya tumpukan tas belanja lama yang sudah nggak dipakai tapi masih disimpan. Setiap lihat rasanya sesak, tapi tetap disimpan karena sayang. Kalau sebuah barang lebih sering bikin kesal daripada berguna, mungkin dia memang sudah selesai tugasnya di hidup kita. Tips kelima, jangan beberes sambil marah. Ini kelihatan sepele tapi efeknya besar. Beberes sambil emosi itu seperti nyapu pakai hati yang panas. Rumahnya mungkin rapi, tapi kita malah makin capek. Contoh realnya, habis beres dapur sambil ngomel, selesai beres malah pengen nangis sendiri. Coba tunda sebentar, tarik napas, minum air, baru lanjut. Rumah nggak lari kemana-mana. Tips keenam, pahami minimalis itu soal fungsi, bukan jumlah. Banyak bunda stres karena merasa barangnya masih banyak, padahal pertanyaannya bukan banyak atau sedikit, tapi kepakai atau tidak. Contohnya punya satu wajan yang tiap hari dipakai rasanya lebih bahagia daripada punya 5 tapi bikin lemari sesak. Minimalis yang sehat itu membuat hidup lebih mudah, bukan bikin kita merasa bersalah. Tips ketujuh, berhenti menyimpan barang karena rasa nggak enak. Ini
jebakan paling sering. Dikasih saudara, dikasih temen, dikasih tetangga, akhirnya rumah jadi gudang perasaan orang lain. Contoh nyatanya, peralatan dapur hadiah yang nggak pernah dipakai, tapi tetap disimpan bertahun-tahun. Kita nggak jahat kalau melepaskan. Kita cuma jujur sama kebutuhan hidup sendiri. Tips ke-8, libatkan keluarga tapi turunkan ekspektasi. Anak bantu beberes itu bonus, bukan kewajiban sempurna. Jangan berharap rumah langsung rapi selamanya. Contohnya, anak bantu simpan mainan hari ini, besok berantakan lagi. Itu normal. Yang penting mereka belajar tanggung jawab. Bukan rumah jadi kaku seperti museum. Tips ke-9, anggap beberes sebagai waktu ngobrol dengan diri sendiri. Ini versi me time yang sering diremehkan. Saat lipat baju, kita bisa mikir, baju mana yang masih dipakai, mana yang cuma disimpan karena kenangan. Contoh logisnya, saat buang baju yang sudah kekecilan, kita sedang belajar melepaskan masa lalu tanpa drama. Tips ke-10, ingat tujuan akhirnya. Tujuan beberes bukan rumah sempurna, tapi hidup lebih tenang. Kalau hari ini cuma sanggup beberes satu laci, itu bukan gagal, itu usaha. Contoh paling nyata, satu laci rapi itu satu beban pikiran berkurang. Minimalis itu proses pelan-pelan, bukan target instan. Dan Bunda nggak sendirian menjalaninya. Bund, kalau hari ini rumah belum rapi, bukan berarti kita gagal jadi ibu atau gagal ngatur hidup. Kadang rumah berantakan itu cuma tanda kalau kita lagi hidup, lagi capek, lagi berjuang. Bukan tanda malas. Rumah nggak akan kabur kalau hari ini belum diberesin. Tapi kesehatan mental kita bisa kabur kalau tiap hari maksa diri harus sempurna. Jadi, santai sedikit ya. Rumah itu teman hidup, bukan bos galak yang tiap hari nagih laporan. Minimalis itu bukan soal rumah kosong tanpa barang, apalagi tanpa tawa. Minimalis itu soal cukup buat dipakai, cukup buat dinikmati, dan cukup buat bikin hati lega. Kalau masih ada barang yang disimpan cuma karena sungkan atau takut dibilang gak enakan, ya wajar. Kita manusia bukan rak pajangan. Pelan-pelan aja. Nggak perlu langsung jadi versi Bunda paling rapi se-Indonesia. Jadi malam ini, tarik napas, lihat rumah dengan lebih ramah. Mungkin masih ada tumpukan cucian atau mainan berserakan, tapi setidaknya ada kehidupan di situ. Besok bisa lanjut lagi, rumah bisa diberesin bertahap, tapi hati jangan sampai ikut diberesin sampai habis. Karena Bunda yang tenang itu jauh lebih penting daripada rumah yang rapi, tapi penghuninya pengen kabur. Terima kasih sudah menemani curhat dan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam semangat, Bunda semua.